Firullah minal khataya Rabbi zidni ilman zidni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Ketakutannya Yahudi terhadap ramalan Nabi Muhammad. India adalah suatu negeri yang penuh misteri, karena di sanalah banyak ajaran-ajaran sesat dari setan dan ideologi mistik, semuanya berasal dari Dajjal. Adapun guru besar Hindu bernama Sai Baba yang ikut dalam pendukung Zionisme di Palestina ternyata juga membuat semacam ideologi teosofi. Markas teosofi terbesar terletak di Adjar, India. Konon katanya di sana ada umat Hindu yang meyakini kotoran sapi adalah kotoran Tuhan, sehingga mereka menaruh mangkuk ketika sapi buang kotoran. Itulah sebabnya umat Hindu di India dan di Indonesia sangat berbeda, karena dipengaruhi ideologi-ideologi mistik. Bukti bahwa Kristen, Yahudi, dan Hindu berusaha untuk menghancurkan Islam adalah cukup melihat lambang dari teosofi, yang terdapat bintang David di tengah-tengah, gambar salib di dalam bintang David dan simbol Hindu yang terletak di atasnya. Maka ketahuilah bahwa ketiga simbol tersebut adalah lambang dari ketiga agama tersebut. Adapun bukti kebenaran Islam yang lain adalah adanya ketakutan dari bangsa atau agama Yahudi terhadap ramalan Nabi Muhammad SAW. Di akhir zaman, di mana akan terjadi peperangan antara kaum Yahudi dan kaum Muslim, yang mana para peperangan tersebut akan dimenangkan oleh umat Muslim. Maka sebab itulah sekarang ini para Yahudi Israel, Eropa, dan Amerika sedang giat-giatnya menanam pohon gorgod, karena kelak pohon itulah yang bisa melindungi mereka dari cengkraman Muslim. Hal ini sesuai dengan hadis berikut. Tidak akan datang hari kiamat hingga kaum Muslim memerangi Yahudi, maka kaum Muslim membunuh mereka hingga Yahudi bersembunyi di balik batu dan pepohonan, dan berkatalah batu dan pohon tersebut, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah." Kecuali pohon gorgod, karena ia adalah pohonnya kaum Yahudi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian perang Yahudi zaman tersebut dinamakan dengan perang Armageddon oleh kaum Yahudi dan Kristen. Istilah Armageddon banyak dijumpai dalam kitab kedua agama tersebut, seperti di dalam kitab Wahyu. Dan para ruh-ruh setan mengumpulkan para tentara dunia di suatu tempat bernama Armageddon. Pasal 16 ayat 16 kitab Injil. Armageddon berasal dari bahasa Ibrani Ar, artinya lembah, sedangkan Magedon adalah bukit dan lembah yang ada di Palestina. Orang Yahudi memprediksikan Armageddon akan terjadi pada tahun 1998, sedangkan 2001 diramalkan oleh Kristen. Kedua tahun tersebut telah berlalu, tetapi tidak terjadi apa-apa yang menyangkut kekuatan Islam di seluruh dunia. Justru kekejaman Yahudi terhadap Muslim Palestina saja yang terjadi. Atau perang busuk yang dilancarkan oleh Amerika pada tahun 2003 yang dinamakan Perang Teluk II. Itu bukan perang Armageddon karena tidak terjadi di lembah Magedon. Penyebab terjadinya perang teluk yang dilancarkan Amerika terhadap Irak adalah dibomnya gedung World Trade Center, New York, yang katanya diledakkan oleh kaum fundamentalis Muslim, Osama bin Laden. Lalu Presiden George Walker Bush menuduh Irak menyimpan alat pemusnah massal. Padahal di Irak tidak ada alat seperti itu. Sebab kalaupun ada yang memenangkan pertempuran tersebut pasti bukan Amerika, melainkan Irak, sebab Irak punya senjata itu, namun kenyataannya Irak kalah.
Tidak ada alat pemusnah massal tersebut, yang ada Badan Stabilitas Nasional Irak hancur. Konon katanya mereka hanya merebut ladang minyak sebab 25 tahun mendatang Amerika akan kehilangan kekuatan ekonominya. Salah satu jalan mereka adalah dengan menguasai Irak sebab 25 tahun mendatang Irak akan menjadi bahan penolong bagi negara adidaya tersebut. Demikian pengamatan dari para perpolitikan internasional. Tapi suatu saat nanti umat Islam di seluruh dunia akan bersatu memerangi Yahudi di lembah Magedon. Yahudi mulai melemah kekuatannya sebab mereka tidak bisa berlari kemanapun. Karena tiba-tiba atas kuasa Allah semua benda mati bisa berbicara dan memberitahu persembunyian Yahudi. Sehingga Nabi Muhammad SAW mencontohkan sebuah batu yang bisa berbicara. Hai umat muslim, kemarilah, di sini ada Yahudi dan bunuhlah dia, kecuali pohon Gorgod yang tidak mau memberitahukan persembunyian Yahudi. Sebab pohon tersebut berasal dan tumbuh di daerah Yahudi. Pohon inilah yang sekarang ini membuat umat Yahudi berlomba-lomba menanamnya, sebab pohon tersebut akan melindungi mereka dari umat muslim. Adapun suatu bangsa yang menjadi misteri yang karakternya sama dengan pohon Gorgod karena tidak mau memberi tahu di mana keberadaan Yahudi, karena ada jasa tanah air terhadap bangsa Yahudi. Siapakah dia? Nabi Muhammad SAW menggambarkan tentang masa depan yang akan terjadi, kiamat setelah kaum muslim menang dari pertempuran hebat itu. Umat Hindu dan Buddha boleh percaya atau tidak percaya akan ramalan itu. Tapi ketahuilah bahwa Yahudi sangat menakuti ramalan akhir zaman tersebut, yang terbukti mereka banyak menanam Gorgod, sebab pohon itulah yang bisa melindungi anak cucu mereka nanti. Sekarang perang Armageddon belum terjadi, namun organisasi rahasia Yahudi, Freemason, mulai berencana membujuk dan menggarap mayoritas dari suatu negara. Jika di India mereka menggarap orang Hindu, namun di Indonesia mereka menggarap orang Islam. Orang Islam di Indonesia banyak yang dicuci otaknya agar orang Islam dibujuk menjadi teroris sehingga umat Islam dikenal seteroris nomor 1. Kurang nasionalisme dan memerangi kaumnya sendiri. Jika di India umat Hindu dibujuk agar membenci Islam dan takut akan semakin banyaknya umat Hindu yang masuk Islam di India, para ilmuwan non-muslim pun banyak yang menduga bahwa gedung World Trade Center New York dibom oleh Freemason atau Masonic, yang diduga bekerja sama dengan Bush agar Islam dikenal teroris kelas kakap di dunia. Meskipun kalian tidak percaya akan ramalan Nabi Muhammad tersebut, maka ketahuilah telah tampak kekhawatiran Yahudi dan Kristen terhadap anak cucu mereka nanti, di mana Amerika dan Eropa mulai bergantung hidupnya dengan pohon Gorgod. Islam seluruh dunia akan bersatu dan membalas kekejaman Yahudi dan Kristen yang telah banyak melakukan kolonialisme terhadap negara-negara mayoritas muslim yang lalu maupun yang sekarang Palestina masih terjajah. Lalu bagaimana dengan keturunan Hindu nanti? Apakah akan membela Yahudi? Banyak yang masuk Islam dan membela Islam, atau bangsa misteri itulah umat Hindu di India. Umat muslim akan dibela oleh Nabi Isa alaihissalam yang turun dari langit dan bersama Imam Mahdi akan memerangi Yahudi, Dajjal, Antikristus, dan bangsa Rum, Kristen, Amerika, dan Eropa serta para pengikut atau kaki tangannya seperti Freemason dan Illuminati. Untuk lebih jelas tentang Yahudi dan Freemason, maka kunjungi majalah Armenis di Google. Bersiaplah nanti di Armageddon bagi mereka yang membela Yahudi, pasukan Antikristus, dan bangsa Rum. Adapun anggapan orang Kristen yaitu Sopel berkata, sesungguhnya orang-orang Kristen yang ikhlas hendaknya bergembira dengan peristiwa ini.
Karena begitu perang Armageddon atau pertempuran yang terakhir ini dimulai, maka Isa Al-Masih akan segera mengangkat mereka ke awan, dan mereka akan diselamatkan oleh Al-Masih serta tidak akan menghadapi kesusahan apapun yang terjadi di bumi di bawah mereka. Kitab Ramalan dan Politik halaman 25. Soppel telah membohongi umat Kristen di seluruh dunia karena dia membaca ramalan dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih yang juga pernah saya dengar. Mana mungkin Nabi Isa membela umat Kristen di akhir zaman, karena umat Kristen dan Yahudi dibela dan ikut dengan pasukan Dajjal yang merupakan musuh Nabi Isa. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa. Kristen dan Yahudi pun juga dibela oleh para ruh-ruh setan sebagaimana yang sudah saya sebutkan dalam kitab mereka, yaitu Wahyu atau kitab Injil. Jadi tidak mungkin Isa membela umat yang menjadi pengikut setan, sedangkan setan itu dilaknat oleh Allah yang Maha Esa. Menurut teman saya yang beragama Kristen mengatakan bahwa Injil isinya selalu berubah-ubah sesuai keadaan zaman. Bagi saya, ketika mereka menemukan kebenaran Islam dan semakin dekatnya zaman dengan kiamat, maka umat Kristen mengambil sebagian ramalan dari Nabi Muhammad. Tapi ramalan tersebut mereka samakan dan mereka tukar dalam kitab suci mereka, karena mereka iri hati atau dengki sehingga menyembunyikan kebenaran Islam. Yang tadinya Nabi Muhammad meramalkan bahwa Nabi Isa membela Islam, lalu mereka jiplak dan dibuat dalam ajaran mereka bahwa Isa membela umat Kristen. Padahal yang sesungguhnya Isa bersama Imam Mahdi membela umat Islam dan menghancurkan pasukan Yahudi dan pasukan Dajjal di Armageddon. Hal ini sesuai dengan hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh pasti akan turun pada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil, lalu dia menghancurkan salib, membunuh babi dan membebaskan pajak serta harta begitu berlimpah sehingga tak ada seorang pun yang mau menerimanya." Jadi kesimpulannya adalah Nabi Isa akan menghancurkan umat salib atau Kristen, bukan menyelamatkan umat Kristen ke langit. Akan tetapi Soppel mengetahui ramalan dari hadis yang merupakan ramalan dari Rasulullah. Lalu umat Kristen meramalkan bahwa Isa membela Kristen, padahal yang sesungguhnya Isa menghancurkan Kristen. Selain menanaman pohon gorgod, salah satu dampak dari ketakutan mereka adalah umat Kristen takut karena negara Muslim Iran memproduksi banyak nuklir. Pada nuklir tersebut bukan untuk perang, melainkan untuk pembangkit listrik dan pertahanan. Negara Iran apabila sewaktu-waktu Iran diserang negara lain, sekarang ini sudah kita ketahui bahwa sebenarnya negara-negara Kristen dan Yahudi sebenarnya takut dengan Islam. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan Kristen dan Yahudi di perang Armageddon nanti. Allahu a'lam bishawab.